Hai teman-teman, selamat datang di Journal Infinity. Hari ini tema readingku adalah isi hatinya kepadamu saat ini. Jadi aku akan bongkar apa isi hatinya sedalam-dalamnya. Dan seperti biasa, ini adalah metode pilih kartu. Silakan kamu pilih kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Agar mudah, aku akan kasih penanda di sini ya. Dan ya, percaya pada intuisi kamu. Kemana hati kamu akan terpanggil. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Kalau kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, silakan pause dulu di sini. Kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp dan kita akan ketemu lagi di kartu yang kamu pilih. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan di sini ya. Apa isi hatinya kepadamu saat ini? Aku akan simpan dulu kartu ini. Aku akan mulai pakai kartu tarotnya dulu. Ada Three of Cups di sini. Aku rasa yang ingin dia sampaikan atau isi hatinya adalah dia ingin lebih banyak waktu berdua dengan kamu. Jadi mungkin di sini ngobrolnya, jalan-jalannya, atau mungkin ke kafe mana buat sharing mengenai banyak hal, bicara dari hati ke hati. Bisa juga di sini mengenai perayaan sesuatu atau merayakan suatu hal lah. Itu yang ingin dia lakukan bersama dengan kamu. Kalau misalnya kamu di sini satu kota sama dia dan mungkin juga kesibukannya lagi nggak padat, kelihatannya dia ingin ngajak kamu jalan-jalan sih, intinya kayak gitu. Tapi kalaupun kamu dan dia ini beda kota atau lagi sangat sibuk, dia di sini butuh banget untuk tahu kabar kamu, entah video call atau telepon gitu loh di sini. Kelihatannya sih energi dia ini bahasa cintanya quality time ya, menghabiskan banyak waktu bersama kamu. Walaupun itu cuma sekedar ngobrol, asal ngobrolnya sama kamu, dia ngerasa happy banget, nyaman banget gitu loh. Apalagi kalau kamu juga tipikal yang seperti itu, dia akan sangat senang di sini. Dan mungkin juga di sini ada energi bahwa dia ingin mengenalkan kamu ke teman-temannya, atau mungkin dia sangat berharap kamu mau mengenalkan dia ke keluarga kamu atau teman-teman kamu gitu. Ada juga rasa seperti itu. Kemudian di sini ada kartu Three of Pentacles, sama-sama Three ya. Ini kartu yang bercerita tentang kerjasama. Jadi di sini dia sedang mempertimbangkan atau mungkin sedang menilai apakah dari koneksinya atau hubungannya dengan kamu ini, kamu dan dia bisa saling bekerja sama, saling kompromi, saling mendukung, support gitu ya, mengenai masing-masing. Terutama ketika yang satu lagi down, bisa support gitu, bisa saling memberi dukungan. Juga jangan drama, dia nggak suka drama sih, aku lihat di sini dia tipikal orang yang kalau misalnya kamu emang lagi ada sesuatu hal yang ingin kamu sampaikan, bilang aja ke dia gitu, tipikalnya seperti itu. Tapi so far aku lihat dia di sini punya rasa bahwa kamu dan dia bisa menjadi tim yang solid, tim yang sangat kokoh ya untuk menjalani situasi hubungan bersama dengan dia gitu. Dan juga kelihatannya dia sangat berterima kasih ke kamu kalau misalnya kamu di sini sangat support akan pendidikan dia atau pekerjaan dia gitu. Senang dari kamu memberikan energi yang lebih buat dia gitu. The Moon di sini dia sering ngerasa sepi sendiri, terutama kalau misalnya seharian itu dia nggak dapat kabar dari kamu. Kalau misalnya dia nggak ada sesuatu yang bisa dia ingat tentang kamu di hari itu, misalnya kamu nggak posting sesuatu, dia kayak kangen gitu. Terutama kalau emang posisinya LDR ya, lagi jarak jauh. Dan juga mungkin di sini kalau misalnya dia ini adalah orang yang kamu tahu misalnya punya masa lalu yang cukup traumatis, misalnya keluarga dia broken atau mungkin dia pernah punya pengalaman cinta yang cukup menyakitkan. Aku rasa di sini dia juga masih harus struggle ya dengan hal ini gitu. Jadi ini bisa apapun sih, traumanya bisa macam-macam ya, tapi di sini nggak semua ya, bisa aja sebagian karena ini kan general reading, bisa aja. Jadi bisa aja ini energi kangen sama kamu, atau mungkin dia kalau lagi malam itu kayak memikirkan hal-hal yang masih harus dia selesaikan tentang dirinya. Itu sih yang bisa kulihat mengenai dia. Jadi kalau misalnya dia sudah cukup terbuka sama kamu, mungkin dia akan bisa dengan lebih terbuka cerita kepada kamu mengenai hal ini, mengenai sesuatu yang masih dia pikirkan ini gitu. Kemudian sini ada Page of Pentacles. Dia ini tipikal orang yang sangat peduli ya dengan sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan, pekerjaan, kesetiaan, dan juga kemungkinannya di sini juga dia lagi struggle di hal-hal yang berurusan dengan keuangan
atau pekerjaannya dia. Dan dia di sini merasa bahwa kalau misalnya dalam hubungan cinta atau relationship dengan kamu, dia merasa dia harus bisa punya apa ya, pegangan di sini maksudnya adalah keuangan yang stabil, bagaimana dia juga punya kedewasaan pikir, bagaimana dia bisa mengelola emosinya. Itu adalah sesuatu yang sangat dia pikirkan. Apakah selama ini kamu nyaman bersama dengan dia, apakah selama ini kamu merasa aman bersama dengan dia, itu juga menjadi salah satu yang dia pikirkan, isi hatinya saat ini. Jadi lebih kepada nyaman nggak ya dia sama aku gitu. Tapi pergerakan dia emang lambat sih, kalau boleh jujur pergerakan dia cukup lambat di sini. Atau mungkin kamu ngerasa kenapa orang ini nggak satset, kenapa kok lambat banget, karena emang tipikalnya dia kayak gitu, tipikal yang nggak mau salah langkah, makanya tuh pelan-pelan dulu daripada terburu-buru tapi salah. Lebih baik dia memikirkan pelan-pelan aja, yang penting dia yakin akan koneksinya bersama dengan kamu gitu. Ada di Empress, yo. Jadi di sini aku merasa bahwa dia ini merasakan energi feminin yang gede banget dari kamu. Jadi energi untuk menjaga di sini bukan secara fisik ya, tapi menjaga dari rasa nyaman. Dia merasa dimanja sama kamu, atau mungkin dia ingin memanjakan kamu, dia ingin menyayangi kamu, atau mungkin kamu di sini memberikan energi menyayangi yang besar banget ke dia. Intinya dia sangat nyaman sama kamu, nyaman yang luar biasa. Dan di sini kalau misalnya kamu adalah perempuannya, dia di sini ingin sekali meratukan kamu, atau mungkin menjadikan kamu ratu di istana yang nanti akan dia bangun buat kamu gitu. Impiannya dia sudah ke sana. Makanya di sini kalau dia emang lagi sibuk kerja, kalau emang dia lagi sedang menabung gitu ya untuk masa depan, maka ya supportlah dia. Karena impiannya dia emang pingin manjain kamu sih di sini. Karena bagi dia kamu sangat layak dan pantas buat dikasih banyak fasilitas yang nyaman, banyak kemudahan hidup bersama dengan dia. Jadi nggak cuma sekedar cinta dan gombal-gombal doang, tapi emang dia pengen ngasih banyak kenyamanan buat kamu gitu. Aku melihat dari kartu ini ya. Oke. Siapkah kamu untuk jatuh cinta lagi? Dia mempertanyakan ini ke kamu. Kenapa nih kamu? Ayo, apakah memang kamu masih ragu? Apakah kamu masih ada ketakutan akan beberapa hal? Atau mungkin dari sisi dianya di sini dia masih harus struggle akan beberapa hal. Jadi ini bisa di sisi kamu, bisa di sisi dia. Tapi mungkin karena dia yang nanya, jadi dia sih yang kayak, kamu siap nggak buat jatuh cinta sama aku? Kamu siap nggak untuk serius sama aku gitu di sini? Gitu ya. Kemudian di sini aku siap untuk langkah selanjutnya di koneksi atau relationship kita. Jadi kalau misalnya di sini dia sudah yakin dengan rasanya kepada kamu, aku rasa ya siap-siap aja lah kalau misalnya dia mulai ada obrolan yang lebih serius sama kamu. Mungkin di sini dia emang pingin ngobrolnya itu emang pingin ngobrol yang kamu siap nggak buat ke langkah yang selanjutnya gitu. Next step mungkin dikenalin lebih dalam ke keluarga besarnya, atau mungkin yang lebih lagi lamaran misalnya, aminin kalau emang kamu siap sama dia gitu. Udah ada pikiran ke sana sih. Karena emang dia ngerasa ada banyak kenyamanan yang dia rasa bersama dengan kamu. Terutama kalau sebelum ketemu kamu dia ngerasa kesepian, sendirian, kurang kasih sayang, atau mungkin kurang dukungan dari orang tuanya barangkali, atau mungkin lingkungannya dia gitu. Ya. Jadi coba kamu ingat-ingat apakah benar demikian. Kemudian di sini, terima kasih kamu selalu ada buat aku. Jadi tipikal orang yang emang selalu bisa berterima kasih sih. Karena sekali lagi kamu di sini ngasih banyak support. Mungkin di sini bukan dari uang ya, tapi dari bagaimana kamu ngasih perhatian ke dia, manjain dia, ngasih kata-kata yang ayo semangat buat kerjanya ya gitu. Atau mungkin kamu ngebeliin dia roti, ngebeliin dia cemilan yang mungkin nggak mahal, tapi bagi dia itu berarti banget gitu loh di sini. Dukungan sih, terutama di saat dia lagi down, itu sangat dia apresiasi. Ya, terutama kalau emang dia datang dari keluarga yang kurang bisa ngasih apresiasi dan ngasih dukungan. Jadi hadirnya kamu tuh seperti bintang yang menerangi malam gelapnya dia gitu. Kita perlu untuk saling mengetahui lebih dalam lagi satu sama lain. Jadi di sini dia ingin sekali kenal lebih dalam tentang kamu. Mungkin kekhawatiran kamu, sesuatu yang masih kamu simpan, mungkin juga ketakutan-ketakutan kamu. Pokoknya apapun lah itu mengenai rencana masa depan kamu. Itu jadi emang dia lagi pingin banyak ngobrol banget sama kamu. Makanya dia juga pingin tahu bisa nggak ya
kamu jadi partner seumur hidupnya dia gitu. Itu yang ingin dia ketahui juga di sini. Kemudian aku punya trauma, oh pantesan ini berhubungan dengan kartu ini kayaknya ya. Aku punya trauma inner child atau masa kecilnya dia. Ini macam-macam, sekali lagi situasinya bisa beda-beda karena ini kan general reading. Mungkin kalau dia broken home, mungkin dia sangat trauma dengan perpisahan orang tuanya, apalagi kalau pisahnya nggak baik ya, penuh dengan keributan, penuh dengan masalah uang, masalah apapun itu, atau mungkin dia punya orang tua yang abusive secara fisik atau kata-kata, atau mungkin juga ya macam-macam lah di sini. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan masa kecil, atau mungkin merasa kesepian karena mungkin dia harus tinggal dengan kakek neneknya, atau mungkin orang tuanya sangat sibuk kerja di negara lain misalnya, sehingga dia kurang merasa dimanja dan kasih sayang. Jadi itu sih, kalau misalnya memang demikian dan kamu tahu kondisi itu ya, dia sangat berharap kamu bisa ya minimal menerima dan mungkin juga membantu proses penyembuhan itu. Tapi sembuh tidaknya dia tergantung di dia ya. Kamu mungkin di sini sebagai orang luar yang ngasih dukungan aja. Jadi mudah-mudahan doakan aja semoga dia bisa melalui ininya, traumanya dia gitu. Aku mau lihat sih beberapa hal lainnya mengenai apa yang menjadi isi hatinya saat ini buat kamu ya. Kalau ada hal-hal lainnya di sini, aku mau lihat lagi mengenai dia. Satu-satunya hal yang penting dan nyata adalah cinta. Fokus kembali pada apa yang kamu cintai. Aku rasa di sini dia tipe orang yang memang basicnya itu ingin dicintai ya, terutama kalau memang dia punya masa kecil yang struggle ya, entah dari keuangan mungkin kurang, atau mungkin keluarganya pernah ditipu. Pokoknya struggle di masa kecil. Dia ingin sekali suatu saat nanti ketika dia sudah menjadi orang tua bersama dengan kamu, mudah-mudahan aminin, dia jadi orang tua yang lebih baik. Dia ingin punya anak yang lebih bahagia hidupnya, lebih didukung, lebih dimanja gitu. Dan dia ingin memastikan bahwa kamu pun akan menjadi pasangan yang bisa punya tujuan yang sama. Jadi emang tipikal dia basicnya cinta sih. Jadi mudah-mudahan dengan begini sih mengkonfirmasi bahwa niatnya baik sama kamu gitu. Jadi kembali ke akarnya bahwa ini mengenai cinta, dan dia sangat ingin sekali hidupnya itu damai. Ya kita hidup nggak pernah damai sih, pasti ada masalah. Cuma maksudnya di sini bersama dengan kamu dia ingin punya banyak kedamaian yang mungkin dulu atau mungkin sampai sekarang belum bisa dia rasakan sepenuhnya. Mungkin dia sering melihat berantem atau mungkin yang seperti itu gitu ya. Itu sih, aku jadi pingin nangis. Ya mungkin ya itu sih yang bisa aku lihat. Jadi mudah-mudahan kamu bisa membantu proses ini sih, traumanya dia ya. Practice compassion di sini, lihat berbagai hal dari perspektif yang lebih fresh, yang berbeda. Jadi di sini belajar untuk punya kasih sayang, punya kebaikan hati. Jadi emang di sini sih dia tipikal yang emang aku pengen bilang haus kasih sayang, tapi ini bukan yang caper ya. Tapi karena emang sepertinya ada kekosongan di hati dia yang dia pengen banget ngerasain dicintai itu gimana sih rasanya gitu. Diperhatikan tuh gimana sih rasanya, aman secara perasaan itu gimana sih rasanya gitu loh. Jadi mungkin di sini juga ada kupu-kupu ya di sana. Ini mengenai transformasi, perubahan, pertumbuhan. Jadi mungkin bersama dengan kamu sih mudah-mudahan dia bisa melihat secercah atau banyak cahaya yang lebih bisa menyinari hari-harinya. Jadi ini dia sangat berharap bersama dengan kamu dia bisa tergali energi atau bakat menyayangi, mencintai gitu ya. Itu sih. Kemudian satu kartu lagi di sini ada slow down. Di pause dulu atau dinikmatin aja. Jadi aku rasa di sini emang dia tipe yang emang pergerakannya nggak sat nggak yang ngeng cepet gitu ya, tapi ya dia ingin menikmati semuanya sih, terutama kalau emang sebelumnya masih ada traumanya. Dia pingin ya udah pelan-pelan aja dulu, tapi pelan-pelan di sini ya dia berusaha untuk membangun ya. Kalau kamu lihat di sini ada pasangan lagi dansa, jadi dia ingin menikmati segala momen bersama dengan kamu. Bisa juga di sini bahasa cintanya dia sentuhan fisik ya, dipeluk, digenggam tangannya, diusap-usap kepala atau punggungnya, dicium gitu. Bisa jadi itu bahasa cintanya juga. Tapi ya intinya sih untuk hubungan ini memang jangan berharap terlalu ngebut karena dia bukan tipe yang begitu.
ya dinikmatin aja, karena ya dia butuh waktu yang lebih sih di sini. Kemudian aku melihat dari zodiak dan unsur nama ya. Zodiaknya dulu di sini. Aku akan ambil beberapa. Ada Virgo, Aries, Gemini, Leo, Scorpio, Taurus, dan Sagittarius. Kemudian unsur nama kamu atau unsur namanya dia di sini. Cukup banyak: A, T, C, R, E, Y, Z, H, S, D, N, dan X. X ini bisa jadi mantan pacar kamu yang kembali lagi dalam versi yang lebih baik. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai isi hatinya kepada kamu saat ini. Semoga ini membantu dan yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, akan aku lihatkan di sini apa isi hatinya kepada kamu saat ini. Aku akan mulai dari tarotnya dulu, akan aku simpan kartu yang ini. Yes, ada Page of Swords. Yang ingin dia sampaikan adalah dia sedang dalam masa ingin tahu kamu lebih dalam. Jadi dia di sini kelihatannya sedang banyak mencari informasi tentang kamu, lagi sangat sering stalking sosial media kamu, atau pokoknya gimana caranya dia dapat informasi tentang kamu. Dia di sini emang lagi apa ya? Lagi seperti mata-mata yang ini, pokoknya cari informasi yang banyak lah tentang kamu. Ya, apa yang kamu suka, mungkin juga tentang cerita masa lalu kamu, bisa langsung ke kamu atau dari orang lain atau sosial media gitulah. Tuh yang pingin dia tahu. Dan dia di sini cukup cepet ya jalannya, jadi dia nggak mau menunda-nunda akan apa yang dia yakini bahwa dia sedang tertarik sama kamu gitu. Jadi ya mungkin kalau kamu ngerasa ada yang lagi stalking, ya bisa jadi itu adalah dia gitu ya. Kemudian di sini ada Ten of Swords. Bisa jadi di sini dia lagi sedih, lagi galau karena kamu menutup akses komunikasi sama dia. Atau di sini kamu mungkin agak dingin menghadapi dia, atau mungkin kamu nggak ngasih kesempatan ke dia. Pokoknya menutup akses, ada blok antara kamu dan dia di sini. Mungkin kamunya bete, mungkin kamunya sebel sama dia. Itu yang dia rasa kayak, aduh aku harus gimana ya gitu. Atau mungkin dia pernah melakukan kesalahan fatal, atau mungkin ada kata-kata dia yang menyakiti hati kamu sehingga kamu kayak nggak mau lah, aku sama dia udah capek, udah males gitu. Itu yang menjadi isi hatinya saat ini. Kelihatannya sih energinya dia ingin dapat kesempatan kedua, atau mungkin di sini supaya kamu bisa percaya lagi sama dia untuk komunikasi lagi, mungkin juga buat jalan-jalan lagi, kenal lebih dalam lagi gitu. Bisa jadi sih. Ada Red of Cups di sini, kelihatannya dia cukup kekeh ya, atau dia cukup gigih di sini, pantang menyerah untuk bisa meyakinkan kamu bahwa dia ini serius dengan perasaannya, serius dengan tujuannya kepada kamu. Ya, dia di sini mungkin lebih banyak romantisnya, mulai ngeflirt atau ngegombalin kamu lagi, mulai menghubungi kamu lagi terang-terangan gitu di sini, ngajak jalan. Bisa jadi sih kayak gitu di sini. Dan ya lumayan cepet juga, cuma di sini dia mengurangi intensitasnya. Kalau misalnya sebelumnya dia ngerasa mungkin kamu terganggu karena aku terlalu sering nanyain kabar kamu atau mungkin gimana, dia mulai menurunkan intensitasnya. Mulai ngerasa kayak mungkin dengan nggak sesering itu kamu lebih nyaman gitu buat ngobrol, buat apa sama dia gitulah di sini. Tapi dia di sini cukup ini ya, pantang menyerah lah intinya di sini dia untuk mendapatkan hati kamu. Nah, kelihatannya di sini dia ingin sekali kamu bener-bener ngasih kesempatan ke dia, bahwa dia sudah berubah, bahwa dia akan membuktikan dia lebih baik lagi sekarang gitu, dan dia akan membawa kamu ke situasi yang lebih baik. Kalau dia memang ada salah, dia bener-bener ingin minta maaf sama kamu, dia bener-bener pingin dimaafin sama kamu. Pokoknya ngasih yang terbaik lah buat kamu ke depannya di sini. Ada banyak kupu-kupu di sana, ada bulu juga di sana. Jadi aku rasa di sini dia akan membuktikan sih. Jadi di sini nggak cuma sekedar dia janji maafin aku ya, aku janji akan begini-begini, tapi dia akan membuktikan dengan banyak hal yang kamu bisa lihat sendiri.
kamu bisa merasakan sendiri hasilnya gitu loh. Dan mungkin juga kalau teman-teman kamu sebelumnya banyak yang nggak mendukung kamu buat sama dia, nah sekarang setelah dia berubah lebih baik, teman-teman kamu atau mungkin orang terdekat kamu akan lebih mendukung dia mengenai hubungannya bersama dengan kamu. Tapi emang sekarang dia sedang mengusahakan gimana caranya mendapatkan hati kamu lagi, atau mungkin di sini meyakinkan kamu lagi gitu loh ya. Dan juga di sini ada Ace of Swords ya. Ya, dia di sini sangat ingin sekali sebuah kesempatan sih, memulai sebuah petualangan baru bersama dengan kamu. Kalau dia memang orang yang pernah salah atau mungkin dikasih kesempatan kedua, dia pengen kesempatan kedua. Tapi kalau dia ini orang yang pure baru banget, ya dia ingin memulai sebuah hal yang baru bersama dengan kamu. Dan dia juga di sini emang tipikal yang cepet ya, walaupun mungkin dia sempat mengurangi intensitasnya buat ngobrol atau gimana, tapi pada akhirnya dia pengen cepat lagi sih. Kayak kalau iya kalau enggak gitu di sini. Setelah dia mengusahakan, ya dia tinggal menunggu pergerakan dari kamu. Ya, dan dia kelihatannya nggak mau menunggu lama-lama sih di sini. Kalau mungkin dia ngasih batas waktu misalnya, ya udah, ku tunggu sebulan, maksimal 2 bulan. Kalau misalnya kamu ya nggak ada pergerakan yang lebih hangat, lebih terbuka hatinya untuk menerima dia, ya mungkin dia akan merelakan kamu. Kelihatannya sih dia cukup tegas akan hal ini gitu sih. Tapi dia sampai saat ini masih ada harapannya sama kamu, jadi masih menunggu kamu. Dan apakah kamu akan memberikan kesempatan atau tidak, ya terserah kepada kamu sih di sini. Tapi dia, aku lihat emang ada banyak banget pembuktian yang akan dia berikan sama kamu gitu. Akan aku lihat juga dari kartu ini ya, bagaimana isi hatinya. Kemudian, aku belum siap untuk menikah, entah ini di kamu atau di dia gitu. Di sini nggak siapnya ini bisa berbagai alasan. Kalau kamu adalah tipikal orang yang memang udah siap banget untuk menikah dan nggak mau main-main, mungkin dia belum bisa ngasih kepastian itu, tapi dia juga pingin sama kamu gitu loh di sini. Nah, bingung kan? Atau mungkin kamu yang begitu, kamu belum siap menikah tapi kamu tetap ingin pacaran gitu, bisa juga gitu sih. Jadi ya coba lihat ini dari sisi siapa, dari sisi dia atau dari sisinya kamu. Kemudian di sini aku berfantasi tentang kamu mencintaiku sekali lagi. Jadi ini kelihatannya banyak yang energi orang lama atau mantan ya, yang ingin dapat kesempatan kedua. Karena di sini mencintaiku lagi. Jadi mungkin memang pernah ada blok antara kamu dan dia, yang ingin dia buka lagi kesempatannya. Tapi sekali lagi, jangan terlena hanya dari janji-janji manis aja, tapi dari apa yang dia buktikan. Sikapnya berubah lebih baik, kata-katanya lebih baik, perlakuan dia kepada kamu. Mungkin kalau sebelumnya dia ada ada kecanduan, mungkin judi, ngutang atau yang aneh-aneh lainnya, dia udah nggak begitu lagi gitu loh. Jadi ya pertimbangkan aja. Kalau emang kamu ngerasa bahwa dia ini perubahannya signifikan banget ke arah positif, ya silakan aja. Tapi kalau kamu ngerasa nggak mau, ya udah, jangan dipaksa. Kamu selalu ada di hatiku selamanya. Jadi mungkin dia sebelumnya ini pernah selesai dengan kamu, mencoba dengan orang lain untuk relationship, tapi mungkin dia menyadari ternyata nggak ada yang seindah kamu, semenyenangkan kamu, seterkoneksi itu dengan kamu. Makanya di sini dia ingin kesempatan kedua lagi, dan dia menyadari bahwa ya hanya dengan kamu pada akhirnya dia nyaman dan ngerasa lebih baik gitu di sini. Makanya dia di sini ingin kamu memberikan kesempatan lagi buat dia gitu teman-teman. Kemudian buka hati kamu dan biarkan aku masuk. Ini sebenarnya energinya hampir sama semua ya, meminta kesempatan kedua. Dia ingin kamu lebih membuka hati untuk membiarkan dia masuk. Dan kalaupun dia orang baru, dia sama sih di sini. Izinkan aku masuk, izinkan aku menjadi bagian dari hidup kamu, izinkan aku untuk memberikan banyak hal yang lebih baik buat kamu gitu di sini. Ya, tapi ya sekali lagi, pada akhirnya kamu akan menerima atau tidak, semua kembali kepada kamu. Aku tidak tahu bagaimana caranya mengatakan yang jujur atau mengatakan kebenarannya. Jadi mungkin di sini dia masih canggung ya, terutama kalau mungkin sebelumnya ini putusnya karena dia ada masalah, atau mungkin penyebabnya adalah dia bingung nih gimana caranya ya untuk aku bisa lagi hadir di hidup kamu, bagaimana caranya dia meyakinkan kamu, bagaimana caranya supaya kamu bisa ya membuka hati, memberi kesempatan lagi, membuka blok ini
sudah berusaha romantis, membuktikan apakah kesempatannya akan ada gitu. Jadi kalau misalnya dia ini jujur dengan apa yang dia rasa, kelihatannya emang jujur sih. Jadi bukan karena ada udang di balik batu yang gitu-gitu ya. Jadi ini energinya lebih banyak emang orang lama sih, tapi nggak menutup kemungkinan orang baru ya. Dan aku pengen lihat juga sih beberapa hal lainnya di sini, isi hatinya dia selanjutnya, atau mungkin bisa juga ada pesan buat kamu, tapi kita lihatlah akan terbawa kemana pesan-pesan buat kamu di sini ya. The only thing that is real is love. Hal yang paling nyata adalah cinta. Jadi fokuslah kembali pada apa yang memang kamu cintai. Jadi kalau memang teman-teman di sini pada akhirnya menemukan kebaikan di dia, dianya sudah berubah, karena di sini adalah bentukan pohon ya. Ini mengenai pertumbuhan, perubahan, core atau basic akar yang paling kuat kan cinta. Jadi kamu lihat aja apakah dia ini memang bisa membuktikan itu semua, yang nggak cuma dari kata-kata doang, tapi dari pembuktian ya. Dan juga di sini ada bentuk tangan yang seperti sedang menadah, menampung sesuatu. Nah, apakah memang orang ini adalah orang yang pernah kamu doakan, atau dia ini mirip dengan ciri-ciri orang yang kamu doakan? Nah, itu bisa menjadi tanda-tandanya bahwa dia memang pengen serius sama kamu sih di sini. Tipikal orang yang kelihatannya emang sudah berubah sih. Kalau aku lihat dia belajar banyak dari kesalahan yang sudah dia lakukan sebelumnya. Entah kesalahan ke kamu, atau mungkin gaya hidupnya, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang dia tahu itu buruk dan dia sekarang sudah berubah jadi lebih baik, dari pola pikir, dari kebiasaan dan sebagainya gitu. Ya. Kemudian hal lainnya yang juga kamu harus tahu. Ini kenapa kartunya sama dengan pile pertama ya? Ada slow down di sini. Pelan-pelan, ikutin aja jalannya, ikutin aja ritmenya. Jadi kalau memang di sini kamunya masih mikir-mikir ya nggak apa-apa, wajar. Terutama kalau memang mungkin putusnya atau mungkin selesainya hubungan kamu dan dia ini agak berantakan gitu ya. Untuk yakin lagi kan butuh waktu, makanya di sini jangan terburu-buru. Emang dianya terburu-buru, tapi kamunya jangan ikut terburu-buru. Untuk hal yang sebesar ini, coba pikirkan lagi. Kalau emang kamu menemukan banyak kebaikan di dia, silakan buat balik lagi. Tapi kalau kamunya masih ragu-ragu ya jangan dipaksakan. Jangan memaksakan sesuatu yang emang kamunya belum siap gitu loh ya. Kemudian kartu lainnya di sini, rasa suka akan menarik rasa suka. Jika kamu ingin dicintai lebih, maka jadilah orang yang lebih bisa mencintai. Jadi aku rasa di sini ya dia di sini ingin menarik perhatian kamu, memang betul di sini. Tapi sekali lagi karena di sini simbolismenya adalah kupu-kupu dan bunga, jadi di sini ya kamu lihatlah apakah memang kamu bisa merasakan kebaikan di hatinya, apakah kamu merasakan lagi debaran di jantung kamu, perasaan yang atau intuisi kamu apakah membawa kamu kepada dia ataukah gimana gitu loh di sini. Emang dia lagi pingin banget sih kamu membuka kesempatan sekali lagi. Ini energinya dia gede banget ya gitu. Jadi aku lihat sih mayoritas di sini emang udah seserius itu mengenai tujuannya untuk bisa bersama dengan kamu. Tapi ya sekali lagi dia memahami kok kalau misalnya rasa suka yang dia berikan energinya ke kamu itu, dia menunggu apakah kamu juga akan memberikan sinyal yang sama, ataukah pada akhirnya kamu tetap akan memblokir hati akan kedatangan dia lagi di hidup kamu gitu. Jadi kalau emang kamu gak merasakan getaran itu lagi, gak merasakan perasaan yang nyaman atau mungkin makin baik sama dia, ya jangan dipaksakan. Intinya sih kayak gitu ya. Dan aku mau ambil sih beberapa saran di sini ya. Dari zodiak dulu di sini. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa. Oke, di sini ada Scorpio, Leo, Aries. Ini Cancer nih kayaknya ya, Cancer lagi, Aries lagi, Virgo, dan Libra. Kemudian unsur nama kamu atau unsur namanya dia, aku akan ambil beberapa. Z, Q, F, U, F, B, A, G, N, M, D, Z, dan C.
Jadi itu yang bisa melihat teman-teman mengenai isi hatinya kepada kamu saat ini. Semoga ini membantu dan yang terbaik untuk kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, di sini akan aku lihatkan bagaimana isi hatinya kepada kamu saat ini. Aku akan mulai dari tarotnya dulu. Aku simpan ini buat nanti ya. Oke, kita mulai. Apa nih isi hatinya dia? Ada King of Cups. Dia di sini ingin sekali bilang kepada kamu bahwa dia serius dengan perasaannya, bahwa dia di sini emang pingin kamu melihat keseriusan itu, dan di sini dia juga ingin membuktikan bahwa dia akan memberi banyak kenyamanan buat kamu. Dia di sini mungkin ingin ngajak kamu jalan-jalan, dan dia di sini merasa bahwa intuisi koneksinya bersama dengan kamu itu luar biasa. Itu yang dia rasakan, yang menjadi isi hatinya saat ini. Dan kalau misalnya kamu merasakan hal yang sama, tentu saja dia akan sangat senang di sini. Dan kelihatannya di sini dia sering banget mimpi tentang kamu, mimpi kemana lah gitu ya, atau jalan-jalan kemana. Tapi banyak harapan dia kepada kamu di sini. Tapi harapannya di sini ya maksudnya bukan memaksakan ya, tapi kayak aku pingin banget gitu. Aku sangat berharap supaya kamu punya perasaan yang sama dengan aku, kayak gitulah di sini yang dia harapkan. Dan dia emang pingin ngasih banyak kenyamanan. Jadi kalau kamu merasakan dia di sini ngasih banyak nyamannya, ngobrolnya, cara dia memperlakukan kamu, ya berarti memang dia membuktikan dengan perbuatan gitu apa yang dia ingin tunjukkan kepada kamu. Dia di sini punya sedikit kekhawatiran kalau misalnya kondisi kamu dan dia ini adalah kondisi di mana ada banyak perbedaan atau beberapa perbedaan yang mendasar dari keluarga, misalnya agama, suku, tradisi, ras, yang mungkin agak bertentangan satu sama lain, atau mungkin dia mengerti bahwa ini akan susah dapat restu dari keluarga masing-masing. Itu juga menjadi hal yang dia pikirkan gitu loh di sini biasanya. Tapi kenapa dia berpikir sejauh itu, sedalam itu, karena dia sudah punya planning atau rencana sih, atau udah punya kedewasaan sikap. Dia ini memang sudah membawa energi pernikahan, jadi emang sudah serius untuk menikah. Makanya di sini hal-hal yang sebasic agama atau mungkin ras seperti itu jadi hal yang dia pertimbangkan, atau jadi hal yang cukup dia pikirkan di sini matang-matang gitu sih. Tapi ya tergantung bagaimana usaha kamu dan dia. Kalau memang situasinya seperti itu antara kamu dan dia, itu sih ya yang menantang, tapi masih sangat bisa dicari jalan keluarnya seperti apa. Kemudian di sini ada Four of Cups. Ada sedikit rasa cemas di dia karena mungkin dia melihat gestur atau sikap kamu yang mungkin dia merasa bahwa kamu itu kok kayaknya memikirkan hal yang lain, atau mungkin kok kayaknya kamu punya masih ada rasa dengan mantan mungkin, atau mungkin belum seterbuka itu sama dia. Mungkin masih ada hal-hal yang masih kamu simpan, atau mungkin kamunya di sini punya punya pertimbangan untuk aku belum mau cerita sesuatu itu ke dia, mungkin mengenai masa lalu, atau mungkin mengenai kecemasan kamu, apa yang kamu harapkan, atau mungkin ada sesuatu mengenai dia yang ingin kamu sampaikan, tapi mungkin kamu ngerasa waktunya belum tepat gitu loh di sini. Jadi dia ngerasa ada sesuatu hal di kamu yang kamu masih belum seterbuka itu gitu loh. Kalau dia kan di sini sudah sangat terbuka ya mengenai dirinya, pikirannya, perasaannya. Nah dia ngerasa kamu masih agak ngerem gitu loh, masih belum seterbuka, dan dia berharap kamu bisa lebih terbuka mengenai banyak hal ke dia gitu, karena dia juga ingin menilai semakin kamu nyaman buat ngobrol apapun sama dia, ya dia merasa bahwa oh kamu nyaman sama aku gitu, dan itu menjadi sebuah pencapaian buat dia. Kemudian di sini ada Ten of Cups. Dia sebetulnya memang udah ini ya, tipe yang emang harapannya besar banget untuk punya pernikahan yang hangat, ada pasangan, ada anak-anak yang lucu, yang gemoy-gemoy, yang nanti membangun atau tinggal di rumah yang mungkin gak mewah banget tapi nyaman buat ditinggali gitu loh. Jadi harapannya itu sudah sebesar itu gitu. Makanya di sini dia cukup mempertimbangkan, dan dia di sini sebenarnya menyadari bahwa dia di sini punya value gitu loh. Secara kedewasaan, mungkin juga secara keuangan dia sudah oke. Makanya di sini dia udah siap aja, tinggal menunggu jawaban iya dan
kamu yang lebih terbuka gitu lah mengenai hubungan ini gitu ya. Dan ini emang situasi yang menyenangkan sih, ada banyak keceriaan dan kemungkinan besar dia family man atau family women gitu ya, orang yang emang salah satu passionnya itu emang punya keluarga, yang mana mungkin ini agak langka ya di dunia seperti sekarang, karena mungkin banyak orang lebih pingin punya rumah mewah, punya apa-apa, tapi emang ini salah satu passion yang ingin dia raih bersama dengan kamu gitu. Ada Eight of Pentacles, dia sekarang lagi concern di hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, bisa bisnisnya dia bisa, atau mungkin dia emang lagi sangat getol, lagi semangat banget buat meraih keuangan yang lebih baik, nabung, investasi. Pokoknya di sini dia lagi kerja keras banget lah di sini. Dan juga udah pasti dia di sini kerja kerasnya selain dengan bidang pekerjaan ya dengan kamu gitu loh. Ya, jadi kerja keras untuk meyakinkan kamu bahwa bersama dengan dia kamu akan baik-baik aja. Ya mungkin memang harus mengusahakan suatu hal bareng-bareng, terutama kalau emang tantangannya sebesar ini yang tadi sudah aku jelaskan. Ya tinggal gimana kamu dan dia ke depannya sih. Kalau emang kamu sekuat itu dan seyakin itu mengenai hubungan ini sangat layak buat dilanjutkan, buat diperjuangkan gitu ya. Itu mengenai isi hatinya di sini. Jadi ya kalau emang kamu tahu dia lagi bekerja keras itu, kasihlah dia dukungan, kasihlah dia semangat gitu, energi yang positif untuk dia membangun sesuatu yang baik ini gitu. Kemudian hal lainnya, aku takut untuk menceritakan kepada kamu apa yang sebenarnya aku rasakan. Jadi mungkin di sini juga ada beberapa hal yang juga ingin dia sampaikan kepada kamu. Mungkin di sini masih menunggu momen atau menunggu waktu yang tepat sih. Atau mungkin dia ini adalah orang yang belum menjadi pasangan kamu ya. Mungkin ini adalah orang yang dekat, terkoneksi, tapi belum ada status yang jelas. Bisa jadi mungkin dia pingin maju buat lebih serius lagi, tapi mungkin masih menunggu pergerakan dari kamu, karena kelihatannya dia takut ditolak, tipe kalian yang takut buat ditolak lah gitu. Jadi ya pinginnya dapat jawaban iya dari kamu. Kemudian hal lainnya di sini, memikirkan kamu, memberikan senyum di wajahku. Jadi emang di sini dia sudah se-excited atau sudah bersemangat itu untuk bisa bersama dengan kamu. Karena di sini sekali lagi ada energi bahwa dia ini sering mimpi tentang kamu gitu. Jadi ya bahkan mikirin kamu aja itu udah bikin dia senyum-senyum bahagia gitu ya. Apalagi kalau misalnya kamu bener-bener akan ada hadir buat dia gitu. Aku tahu kita sempurna satu sama lain, saling menyempurnakan maksudnya di sini. Jadi ya ada keyakinan itu di dia, tapi ya dia yakin belum tentu kamunya yakin. Makanya di sini dia masih mencari tahu apakah kamu punya pemikiran atau perasaan yang sebesar ini. Karena ini pikiran yang besar banget loh. Makanya dia sudah ada pikiran menuju ke arah ini, membangun sebuah keluarga yang hangat dan bahagia gitu. Ya, jadi tinggal menunggu pergerakan kamu atau iyanya dari kamu sih di sini ya. Kemudian hal lainnya di sini, kamu layak untuk seseorang yang lebih baik daripada aku. Jadi kalau emang di sini kamunya belum bisa memberi kepastian, ya mungkin dia ada pemikiran bahwa oh mungkin emang kamu punya pilihan lain, atau mungkin kalau misalnya dia sudah memperjuangkan sesuatu yang berhubungan dengan agama atau background keluarga ini ternyata belum menemukan jalannya, ya mungkin dia ngerasa oh ya mungkin memang belum jodoh gitu di sini. Gitu sih, ada perasaan itu. Tapi mungkin ini hanya sebagian kecil ya, mudah-mudahan. Gitu sih. Aku butuh kepastian ya, karena memang di sini dia sudah serius dengan tujuannya. Dia sudah mengerti tujuannya kemana. Jadi tinggal menunggu aja tujuanku ke sana. Kamu setuju nggak kalau kita ke sana? Dan dia juga ingin tahu tujuan kamu apa. Apakah tujuan kamu juga sama seperti dia, membangun sebuah keluarga yang hangat, yang bahagia, dengan berbagai kondisi yang bisa aja bagus, bisa aja mungkin ada ujian-ujiannya ya, namanya orang hidup ya, ada aja ujiannya. Kamu siap nggak untuk melalui itu semua bersama dengan dia? Dan mungkin juga dia akan memberikan kepastian ya, atau keseriusan di sini. Kalau emang mau ya ayo, kalau misalnya enggak ya udah nggak apa-apa, mungkin emang belum berjodoh kitanya, kayak gitu di sini.
tipikal orang yang emang gak suka di ombang-ambing atau digantung statusnya gitu. Jadi kalau emang kamu serius ya seriusin, kalau emang enggak ya saya sorry aja, maaf ya aku belum bisa, kayak gitu. Di sini dia akan lebih menghargai itu sih. Oke, selain dari yang itu tadi, aku juga mau lihat isi hati dia selanjutnya yang sedalam-dalamnya pakai oracle ini untuk tahu bagaimana isi hatinya padamu saat ini. Bersikaplah sebagaimana pasangan kamu ada di sini. Jadi kalau di sini sih aku lihatnya ada atau tidak adanya dia di hidup kamu, bersikaplah seolah-olah dia ini ada di samping kamu. Kalau ini aku lihat dari perspektifnya dia, sampai saat ini, sampai kamu nanti akan memberikan keputusan apakah iya apakah tidak, maka dia di sini akan punya imajinasi bahwa kamulah nanti orang yang memang akan dia bawa menuju ke level berikutnya, level yang lebih naik tingkat gitu ya. Di sini sebagai pacar atau mungkin sebagai tunangan gitu di sini. Jadi emang dia sudah seserius itu sih mengenai tujuannya, perasaannya kepada kamu. Dan ya aku lihat ada banyak pelangi, kupu-kupu. Jadi ya dia ingin banyak perubahan sih, dan dia di sini sangat yakin ya, karena dia di sini juga merasa bahwa dia seorang King of Cups yang memang punya banyak bakat, punya banyak kemampuan yang luar biasa. Dia di sini punya keyakinan bahwa dia akan bisa membawa kamu ke arah yang lebih baik, memberikan kenyamanan, kebahagiaan, cinta, gitu ya. Terutama itu sih keyakinannya. Cuma ya sekali lagi, dianya yakin, kamunya belum tentu yakin, makanya dia menunggu. Bisa yakinkan diri kamu untuk bisa mengekspresikan cinta. Ekspresikan cinta untuk menerima cinta. Jadi di sini sih dia merasa kalau nanti dia sudah berani untuk lebih proaktif, lebih lebih berani untuk bersikap, mungkin ngajak kamu jalan, ngajak kamu ngobrol lebih dalam, dia ingin melihat reaksi kamu. Apakah kamu akan punya reaksi yang punya semangat yang sama, punya koneksi yang sama, ataukah di sini hanya dia yang bersemangat sementara kamunya kayak dingin, acuh gitu loh. Itu juga menjadi pertimbangan dia untuk ke tahap selanjutnya. Kalau dia merasa bahwa kamu ini terkoneksi dan sama-sama bersemangat mengenai hubungan ini, ya dia akan lebih ke arah yang serius. Tapi kalau dia ngerasa kayak kamunya terasa semakin mundur, ya dia akan ya udah berarti emang bukan jodoh, seperti itu sekali lagi ya. Tapi memang dia di sini tipe orang yang aku melihat ini ya, ada ombak. Sebenarnya kalau kamu di sini melihat di kartu tarot yang versi asli, maksudnya versi original yang desain lama, King of Cups itu selalu digambarkan sebagai raja yang ada di atas ombak gitu ya, dan di sini juga ada ombak. Jadi emang dia di sini sebenarnya sangat dewasa dan mengerti bahwa dia siap untuk melindungi kamu dari ombak, dari badai, dari segala ujian dan masalah gitu loh. Jadi dia di sini cukup sangat yakin gitu. Aku akan bisa melindungi kamu. Aku akan bisa menjadi orang yang kamu andalkan dalam segala situasi gitu. Tapi ya sekali lagi, dia yakin, kamunya yakin nggak gitu ya. Kemudian dengarkan dengan hati kamu. Jadi kalau misalnya di sini ya dia juga menilai sih, apakah kamu tipe orang yang ketika dia ngobrol kamu juga bersemangat untuk mendengarkan, kamu di sini cukup sabar untuk mendengarkan cerita dia, atau mungkin dia menunggu kamu buat menceritakan diri kamu lebih dalam langsung gitu ya. Dan apakah memang mendengarkannya ini dengan hati atau tidak. Dan sekali lagi aku melihat gambaran laut di sini ya. Ini ada kapal, ada ombak, ada Neptunus gitu. Jadi ya dibawa mengalir aja lah hubungan ini, seperti laut atau sungai, air yang mengalir. Jadi dibawa mengalir aja, jangan dibawa beban gitu. Karena aku lihat dia cukup siap sih, tinggal kamunya aja. Aku mau lihat juga charm di sini. Ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa ya. Apakah ada beberapa di sini? Cancer, Gemini, Libra, Taurus, Taurus lagi, Aquarius, Libra lagi. Kemudian
dari unsur nama ini bisa unsur nama kamu atau unsur namanya dia. Banyak ya. Ada B, D, C, F, A lagi, T, G, P, U, W, Z, U, M, dan Q. Jadi itu teman-teman yang bisa kulihat mengenai isi hatinya kepada kamu saat ini. Semoga ini membantu dan semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.